Salam Ibu Bapak dan Saudara sekalian yang mengikuti live streaming yang dari Gereja Betel Indonesia Barigas hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Walaupun dengan keadaan seperti ini, tetapi kebaktian hari ini adalah memperingati kematian dan kebangkitan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Berarti sesungguhnya kebaktian hari ini adalah spesial. Walaupun dunia sedang bergoncang, walaupun bumi sedang goncang-gancing, tetapi kita tetap memuliakan Dia yang telah memberikan kehidupannya untuk menebus dosa kita. Ibu Bapak dan Saudara sekalian, bagaimana kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, saudara, perlu kita renungkan. Apakah kematian dan kebangkitannya untuk apa? Ibu Bapak dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mau katakan bagi kita bahwa kematian dan kebangkitan Yesus adalah untuk kehidupan dan keselamatan bagi orang-orang percaya dan bagi orang-orang yang berdosa dan yang datang kepada Tuhan. Ibu Bapak dan Saudara sekalian, kita tahu bahwa kehidupan manusia telah berlumur dosa. Kehidupan manusia tidak ada lagi sesungguhnya kehidupan dan keselamatan. Karena dosa seberanak dosa, dosa semua melumuri dan mengikat setiap kehidupan manusia. Dosa itu turun-temurun, saudaraku sekalian. Di mana waktu kita membaca, saudaraku sekalian, manusia dijadikan oleh Allah, Adam dan Hawa. Tuhan berfirman kepada mereka dan mengatakan, saudaraku sekalian, boleh kau makan apa yang ada di taman ini, tetapi buah pengetahuan dan keburukan kamu tidak boleh makan ya. Demikian Tuhan katakan kepada mereka, saudaraku sekalian, hari itu engkau makan dan hari itu engkau akan mati. Tetapi datanglah saudaraku, yaitu ada satu makhluk yang dia menjelma menjadi ular dan berkata kepada mereka bahwa apa yang disabdakan oleh Tuhan itu bukanlah demikian. Dia memutarbalikkan sabda Tuhan. Dia memutarbalikkan firman Tuhan yang harus sesungguhnya diikuti oleh manusia itu. Sayang saudaraku sekalian, dia mengikuti Allah kaleng-kaleng sehingga dia melanggar apa yang hukum-hukum Tuhan berikan kepada mereka. Mereka pun jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa mengikut kepada keturunan dan berlumuran dosa. Dan Roma 3 berkata, semua manusia telah berdosa. Tidak ada lagi yang tidak berdosa. Dan tidak ada lagi yang mencari kemuliaan Allah. Dan mereka semua kehidupannya sudah, yaitu memproduksi dosa dan mengikat kehidupannya, saudaraku sekalian. Maka kehidupan mereka sudah berlumuran dosa. Dan tidak ada lagi keselamatan. Dan kehidupan mereka sesungguhnya sudah mati. Secara rohani. Mati secara hubungan dia dengan Allah. Karena dia mengikuti, yaitu Allah lain, Allah penipu, saudaraku sekalian. Akhirnya Tuhan saudara melihat semua anak manusia yang ada di bumi, dia melihat dan menilik. Hati Tuhan terenyuh, hati Tuhan berbelas kasihan, saudaraku sekalian.
Karena manusia sudah masuk dalam kebinasaan. Karena manusia sudah mengikuti ilah-ilah lain. Hatinya luluh. Karena dia menciptakan manusia serupa dengan gambarnya. Dia menciptakan manusia, saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, penuh dengan kasih, saudara. Dia mengasihi manusia, tetapi dia jijik dan benci kepada dosa. Akhirnya dia mencari satu, saudaraku sekalian, jalan keluar. Melihat penderitaan yang dialami oleh manusia pada zaman itu dan zaman ini. Dia bernubuat. Dia berjanji, saudaraku sekalian. Karena di hatinya sudah timbul kecemburuan. Karena yang dia ciptakan itu, saudara, yang dia ciptakan itu beralih kepada sabda-sabda dari penipuan-penipuan itu. Saudara, dia berjanji seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Kita boleh baca ulang dalam Yesaya 9 ayat 5. Inilah dia katakan dan inilah pernyataannya, saudaraku sekalian, ialah sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudaraku sekalian, dia sudah bernubuat. Dia sudah menjanjikan, saudaraku sekalian, bahwa dia akan datang ke dunia. Allah inkarnasi menjadi manusia. Allah adalah segala kuasa. Segala kuasa. Dia boleh inkarnasi menjadi manusia. Tapi manusia tidak pernah boleh menjadi Tuhan. Tetapi manusia boleh menuhankan mungkin, yaitu dirinya sendiri. Makanya, saudaraku, oleh belas kasihannya, oleh belas kasihan Tuhan itu sendiri, dia datang menjadi manusia. Untuk mengajar manusia, untuk memberkati manusia, untuk mengampuni manusia, dan membayar hutang dosanya kepada dia. Manusia berdosa adalah berhutang dan berdosa kepada Allah. Dan berdosa kepada dirinya sendiri. Maka saudaraku sekalian, sungguh luar biasa kasihnya terhadap manusia yang dia ciptakan itu. Sehingga dia harus menjadi manusia untuk menebus dosa dan membayar lunas segala hutangnya. Saudaraku sekalian, olehnya dia datang ke dunia. Pada suatu ketika Lukas 2 menuliskan, tetap genap pada tahunnya. 750 tahun setelah Yesaya bernubuat dan mengatakan nubuat Tuhan kepada manusia. Dia pun lahir di tengah-tengah para gembala di padang gurun, di padang rumput, saudara. Dan dia datang dengan malaikatnya berkilauan. Mereka ketakutan, tapi ada satu pernyataan daripada Tuhan kepada manusia itu. Jangan takut. Jangan takut. Karena saudaraku telah lahir bagimu juru selamat.
Kedatangan Yesus ke dunia ini, kedatangan Allah ke dunia, saudara, adalah menjadi juru selamat orang-orang yang mau dan percaya. Kedatangan dia ke dunia, saudaraku sekalian, adalah memberikan keselamatan dan pengampunan dosa dan membayar dosa mereka bagi orang-orang pilihan. Tidak semua, saudara, jangan harap. Karena tidak seorang pun yang boleh datang kepada Bapa kalau bukan diutus oleh Bapa atau ditarik oleh Bapa. Tidak ada, tidak semua manusia. Dia harus mengalami kematian. Harus. Ada orang bertanya kepada saya dan katanya, kenapa harus mati? Kenapa tidak dibilang diampuni dosamu, diampuni? Tidak. Dia tidak mau melanggar apa yang telah dia sabdakan. Pada hari itu engkau melanggar firman Tuhan. Pada hari itu engkau memakan buah itu, maka engkau akan mati. Jadi sesungguhnya kehidupan manusia telah mati secara rohani. Tuhan harus membayar dengan kematian supaya manusia yang percaya itu menjadi hidup. Makanya sekali lagi berbahagialah kamu yang percaya kepada Tuhan. Bukan karena kamu, tetapi karena Tuhan yang menarik kamu menjadi percaya dan mempersiapkan keselamatan bagimu dalam kerajaan sorga yang damai dan kekal itu. Itu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Makanya kebangkitan kematian adalah sesuatu spesial yang tidak perlu harus kita lupakan. Yang senantiasa harus kita renungkan dalam kehidupan ini. Dan kita akan berkata, terima kasih anugerahmu yang besar memberikan keselamatan akan daku. Itu yang kita harus perkatakan, saudaraku sekalian. Dan apapun yang terjadi, dia berkata, jangan takut. Karena Tuhan yang memberikan keselamatan bagi kita sekalian. Amin. Walaupun kita sekarang di rumah kita beribadah, tetapi karena keganasan dunia ini datang, saudaraku sekalian, dan Tuhan mengizinkannya. Dan Tuhan mengatakan, tutup kamarmu di rumahmu, pintumu tutup, dan berdoalah kamu supaya yaitu kemarahan itu akan berlalu dengan segera. Tuhan mempersiapkan ini semua supaya setiap manusia yang ada di bumi mendengarkan nama Tuhan. Berarti sebentar lagi kesudahan akan terjadi dan dunia baru akan ada. Saudara dan saya pasti ada di dalamnya. Amin. Saudara, dia harus mati. Karena sabdanya, orang yang melanggar aturan Tuhan harus mati. Saudaraku sekalian, kematiannya juga sudah dinubuatkan. Dia selalu berkata kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang sekelilingnya. Dia berkata bahwa saya akan mati di tangan orang berdosa. Di tangan orang-orang Farisi. Tetapi saya akan bangkit pada hari yang ketiga. Dia saudara bangkit, dia mati adalah untuk supaya kita hidup. Amin. Supaya engkau dan saya hidup.
supaya engkau mendapat keselamatan sesuai dengan janjinya, saudara, nubuatannya dan janjinya. Haleluya. Tetapi manusia tidak peduli. Manusia masuk dalam tipuan-tipuan iblis atau Allah-Allah palsu itu. Mereka tidak tahu dan mereka tidak peduli. Kematian Yesus mereka anggap adalah, saudaraku sekalian, karena kemarahan kepada Dia. Kematian dikiranya adalah kematian biasa. Tidak. Itu pun sudah Dia nubuatkan sesungguhnya, saudaraku sekalian, kepada orang-orang pengikutnya. Sekali lagi, dan kehadirannya adalah mengajar, mengingatkan, supaya manusia itu tahu siapa Yesus. Akhirnya, saudaraku, Dia mati. Dia dicambuk, Dia dipukul, Dia disepak, Dia diludahi, ditendang, dicabik. Tapi Dia tidak mengeluh. Karena Dia tahu bahwa Dia mau menyelamatkan orang-orang pilihannya. Dia tidak mengeluh. Karena Dia tahu bahwa apa yang sedang dijalani adalah, saudara, kasih dan belas kasihan kepada manusia yang boleh percaya kepada Dia dan pilihan Dia. Oh, haleluya. Saudara, mereka sudah katakan, dan terus menerus sekali lagi Dia katakan, bahwa aku akan mati. Mereka tidak mengerti. Sekali lagi, Petrus bahkan berdiri dikatakan, bagaimana kau bisa mati? Mereka membawa logikanya. Bukankah kau berkuasa? Kenapa kau harus mati? Dan Dia mengatakan, lebih baik aku mati dulu daripada kamu. Biar mereka langkahi mayatku dulu, baru kau boleh mati. Haleluya. Saudara, apa katanya Petrus? Oh, enyalah kau iblis, karena kau tidak tahu apa rencana Tuhan. Makanya, saudara, yang mendahului itu adalah disebut iblis. Jangan katakan saudara mendahului, ya, dan jangan bawa secara logika. Sains, bagaimana bisa disainskan firman Tuhan? Tidak ada. Tak bisa diterima logika, saudara. Kalau sempat Tuhan bikin ini masuk akal, maka kamu pasti mengakal-akali Dia. Sedangkan itu pun tidak diberi. Banyak orang sudah menganggap dirinya menjadi Tuhan. Lihat komunis, lihat ateis. Dia menjadi Tuhan. Dan dia berencana untuk membunuh manusia di muka bumi ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Dia terima cacian, makian, pukulan, curahan darahnya, bilur-bilurnya. Tapi Dia mengatakan, engkau tidak usah menangisi saya. Bilur-bilurku adalah menyembuhkan segala penyakitmu. Amin. Itu yang Dia bilang. Apabila engkau merenungkan, jangan secara logika, tetapi engkau lihat, karena Dia membayar utang kita. Harusnya kita yang menanggung, tetapi Dia menanggung. Dipukul, tidak berbicara sedikit pun.
seperti lembu dibawa ke pembantaian. Tuh, disabit, ditampar, dimaki. Dia tidak menjawab. Dia tidak mengeluh. Karena dia tahu dia harus mati untuk kehidupan orang-orang percaya. Amin. Makanya kematiannya bukan konyol. Enggak. Kematian adalah satu program dia. Supaya kita bebas dan kita diberkati. Itulah saudaraku sekalian. Haleluya. Jangan kau, kok mati. Memang, saudaraku sekalian, orang-orang Farisi tidak dapat menerima bahwa dia adalah Tuhan, inkarnasi Allah menjadi manusia. Bahkan mereka menganggap bahwa Yesus mau merebut kekuasaan dan kursi kepemimpinannya. Enggak, untuk apa itu? Tapi Yesus, saudara, dia mengalami semua itu karena dia sudah tahu untuk membebaskan manusia, dia harus mengalami kematian. Berbahagialah saudara, berbahagialah kita, karena kita adalah panggilan pilihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Aminkan dong di rumah. Amin. Katakan amin. Sukacita. Biar COVID-19 itu berlalu. Kalau di kampungku, beguatuk namanya saudara. Mati mendadak. Kita tidak perlu takut. Karena Tuhan menjaga kehidupan kita orang-orang percaya. Saudara tahu? Katanya obatnya belum ada. Katanya saudaraku sekalian belum ada vaksinnya dan segala macam. Tetapi ada saya saudara mendengar kesaksian, membaca kesaksian. Bahwa dia sudah diasingkan dan dia harus mati sesungguhnya. Dan dia merasa kematian yang akan datang. Tetapi ada seorang tukang pel. Mungkin kejadiannya saudara apa di Italia atau di mana saya nggak tahu. Dia memberitakan firman kepada dia, jangan takut. Bahwa Tuhan bisa memberikan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Akhirnya dia sembuh. Saudara, akhirnya dia berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Karena Tuhan, apabila kita orang yang percaya dan sungguh dan tidak ketakutan, Tuhan pasti menaruh kita di bawah sayapnya. Asal jangan kita keluar-keluar dari sayap itu. Tuhan menaruh manusia di bawah kepaknya karena dia mencintai manusia. Terlebih orang-orang yang percaya. Ditaruh di bawah kepaknya. Tapi sebagai ayam kecil, jangan kau keluar dari kepaknya. Maka COVID itu akan menyerbu engkau. Tetaplah di bawah kepak Tuhan dan percayalah. Perlindungan Tuhan pasti ada bagi orang-orang percaya. Amin. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Dia berkata, aku akan mati. Tapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Haleluya. Itulah menjadi renungan kita saudaraku sekalian. Kematiannya dan kebangkitannya adalah untuk kehidupan bagiku dan kehidupan bagi orang-orang percaya. Amin. Saudara, banyak orang berkata, bagaimana Tuhan menjadi manusia? Kamu tidak perlu pikirkan itu. Yesus yang kita bilang ini, nama dia yang dipesankan kepada Maria. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Bukan nama sembarangan. Bukan nama dibuat-buat oleh manusia. Yesus
dilahirkan seorang perempuan Maria yang kudus, seorang perempuan perawan yang kudus, dan hendaklah menamai dia Yesus, katanya saudara. Makanya nama Yesus adalah nama dari sorga, atau nama Yesus adalah nama Tuhan kita. Amin. Oh, ada banyak orang berkata, Allah kalian gombal melahirkan. Siapa bilang Allah melahirkan? Tidak ada. Maria yang melahirkan. Karena Tuhan harus mengambil sifat kemanusiaan supaya dia berbicara kepada manusia dan mengajari manusia dan memberkati manusia dan memberikan kuasa kepada manusia itu. Begitu dong. Jangan kau bilang, ada yang bilang, wah, Yesus yang kita sembah ini bukan jin. Jin juga saudara tidak ada tubuhnya. Haleluya. Tapi Yesus yang kita sembah adalah inkarnasi Allah menjadi manusia. Untuk memberikan dan pengampunan dosa kepada kita, memberikan keselamatan. Makanya kebangkitan Yesus sesungguhnya adalah spesial. Kalau kita bikin spesial selalu saudara, ada dramanya, ada sukacita. Tapi karena ini ada zaman kemarahan saat ini saudaraku sekalian, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dia mengatakan, engkau hendaklah kau masuk ke kamarmu dan kunci kamarmu. Selama kemarahan itu berlangsung. Sampai kemarahan itu selesai. Haleluya. Itulah Tuhan kita saudara. Sudah mengingatkan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan dia menjadi inkarnasi, menjadi manusia. Akhirnya dia mati. Untuk membawa dosa kita saudara. Dan mengubur dosa kita. Dan akhirnya dia pun bangkit pada hari yang ketiga. Haleluya. Lihatlah manusia saudara. Selalu membawa logika. Waktu Yesus sudah mati, mereka menyediakan rempah-rempah. Tahu-tahu Tuhan sudah katakan, saya akan bangkit pada hari ketiga dan kita berjumpa di Galilea. Tapi tidak ada pikiran mereka. Pikiran mereka hanya logika, kalau mati, matilah. Mereka datang pagi-pagi saudara. Ibu-ibu datang pagi-pagi, biasa seorang ibu terhadap anak-anaknya. Begitu terkesan saudara. Pernahkah saudara dengar? Apalagi orang-orang Batak loh. Selalu berkata, Inang, ibunya selalu yang dipuji-puji. Iya. Bapaknya tidak pernah dibikin jadi lagu. Iya. Mamanya terus. Mamanya terus. Orang Batak ini saudara terlalu menghargai mamanya yang termahal bagi dia. Mama, ku dengar doamu mama, menyebut namaku. Bukan bapaknya loh. Tahu-tahu bapaknya juga ikut berdoa sebenarnya. Itu dia. Mereka menjenguk Yesus pagi-pagi hari datang ke kuburan. Mereka tidak pernah mengingat bahwa Yesus sudah berfirman dan berkata, aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Tidak ada. Lupa semua firman. Tentu mereka datang ke sana tidak menjumpai lagi saudara. Tetapi mereka menjumpai malaikat. Coba kita baca dulu. Matius 28. Ya. Tidak usah ayat 1 lah. Dari ayat berapa itu? Ya, dikatakan di situ saudara. Matius 28
Haleluya. Dikatakan saudara di sana ialah oh haleluya. Waktu mereka datang saudaraku sekalian, yaitu mulai ayat 2 kita baca. Terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan lalu duduk di atasnya. Terus inilah yang mereka lihat. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Malaikat, saudara, atau Yesus sendiri. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati, tidak berdaya. Kalau Tuhan datang, saudara, manusia tidak berdaya. Terus, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, jangan kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Mereka datang mencari Tuhan, mereka lupa akan sabda Tuhan. Haleluya. Terus akan tetapi malaikat, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbareng. Ayo silakan katanya, lihatlah. Supaya kamu kira nubuatan itu pasti terjadi dan janji Tuhan pasti digenapi. Terus dan segeralah pergi katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului mau ke Galilea. Sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Makanya saudara, ini juga peringatan akan kita. Kalau firman sudah diberitakan, tandai dan firman itu doakan supaya firman itu hidup dalam hidup saudara. Tuhan memberkati kita sekalian. Renungkanlah kasih Tuhan itu. Kematiannya bukan karena dia kalah, tetapi kematiannya mengalahkan dunia dan dosa kita. Kematiannya saudaraku sekalian adalah untuk membawa kita keselamatan. Kebangkitannya saudara supaya kita kelak menjadi bangkit dan pergi bersama dia ke rumah Bapa. Saya menjadi orang percaya karena saya tahu bahwa suatu ketika hidupku pasti akan dijemput oleh Tuhan dan dibawa bersama dengan dia ke rumah Bapa, karena di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Yohanes 14 bukan? Haleluya. Jadi kebangkitannya dan kematiannya, kebangkitannya, kelahirannya adalah untuk memulihkan hidup kita. Makanya apabila engkau saudara masih melupakan firman, datanglah kepada Tuhan. Bertekuklah kau di bawah kaki salibnya dan katakanlah ampunilah segala dosaku. Dan carilah orang saudara kata hambanya yang mempunyai talenta atau karunia untuk engkau boleh konseling dengan dia dan mendoakan saudara. Dan memutuskan segala hubungan-hubungan dosa yang mungkin kita perbuat saudaraku sekalian. Jangan kau tinggal diam, Tuhan tidak mau. Ya Tuhan, ampunilah dosaku. Enak aja. Tetapi harus dicabut dari akar-akarnya. Dan kita harus lahir kembali. Dikuduskan, diampuni, dan kita lahir kembali. Itulah yang mendapat keselamatan. Dan percaya kepada Yesus. Berbahagialah kau saudara hari ini. Engkau mengikuti pelayanan hari ini. Berbahagialah. Datanglah kepada dia. Jangan engkau takut. Covid. Tetapi tetap tunduk kepada kebenaran firman. Tidak usah kita melawan. Apalagi orang-orang yang sudah ditebus.
seperti saudara dengan saya. Tidak ada permasalahan yang lain. Jangan menganggap orang lain adalah pendeta-pendeta palsu yang menyampaikan firman Tuhan. Anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan dan dipulihkan. Tidak banyak bicara. Tidak seperti tong yang kosong bunyinya. Tong itu menganggap dia suaranya yang paling hebat. Tong kosong kan gitu. Tong, 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 tong. Tidak usah. Pokoknya kita lakukan firman dan kita percaya. Kematian dan kebangkitan Yesus adalah keselamatan bagiku. Dan aku akan bersama dia di dalam kerajaan surga. Haleluya. Tidak usah kita saudara, aku yang benar, aku yang... Tidak usah. Yang benar adalah firman Tuhan. Makanya saudaraku sekalian, kita berharap kepada kita sekalian apabila kita tinggal di rumah kita beberapa waktu ini sebelum kemarahan itu selesai. Kita berdoa. Karena di tangan Yesus ada segala kuasa. Di tangan Yesus ada kebangkitan. Di tangan Yesus segala sesuatu yang tidak ada boleh ada. Yang ada boleh menjadi tidak ada. Karena hatinya penuh belas kasihan. Sehingga kita katakan, saudara-saudara yang tinggal di rumah sementara, berdoalah, ampunilah dosa kami manusia ini. Betapa Tuhan kami yaitu merasakan guncang-gancing. Dan guncang-gancing itu pun keluar dari lubang itu. Kata Tuhan akan ada perangkap lagi yang menjerat. Perangkap ekonomi, perangkap-perangkap lain akan menjerat. Tapi saya percaya orang yang di dalam Tuhan dan pilihan Tuhan akan tetap sejahtera dan tidak akan ketakutan. Amin. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita yang ajaib itu. Haleluya.